bertemu dengan diri sejati sangat diidam-idamkan oleh para pelaku spiritual. Terkadang mereka melakukan berbagai macam perjalanan, berbagai tirakat, mencari pembimbing ke sana ke sini, hanya ingin bertemu dengan diri yang sejati. Agar kita lebih cepat menemukan diri kita yang sejati, ada satu cara, tanpa teori, tanpa tirakat, tanpa mantra, tetapi harus benar-benar menggunakan kesadaran diri tingkat tinggi. Di mana di saat kita kebingungan mencari, alangkah baiknya kita diam. Lakukan satu tarikan nafas. Buang pelan-pelan. Coba renungkan. Di saat sampean bernafas, di sini sampean hidup. Di sini sampean kembali ke kesadaran diri. Lihat diri panjenengan. Apa yang ada dalam diri panjenengan semua? Rasa, raga, jiwa yang ada dalam diri kita. Saat kita menyadari tentang hidup kita, dari mana penciptaan kita, dari mana kita dilahirkan, di mana kita diproses seperti sekarang ini. Kembali renungkan. Bukankah ini semua wujud dari ciptaan Sang Penguasa alam semesta? Apakah ini bukan sebuah kebenaran tentang diri kita ini? Di saat kita dilahirkan menjadi seorang manusia yang memiliki raga seperti ini, yang memiliki pola pikir untuk mengatur kehidupan, di saat kita mencari diri kita yang sejati, bukankah di situ sampai meragukan ciptaan Tuhan yang ada dalam diri panjenengan semuanya? Di saat kita mencari, apakah kita meragukan ini bukan yang sejati ciptaan Tuhan? Jiwa raga kita ini? Atau kita hanya mengikuti teori-teori yang justru membingungkan diri kita dalam menyadari diri kita yang sebenarnya? Diri sejati kita adalah ini. Raga kita, rasa kita, jiwa kita ini sudah sejati. Sudah benar-benar ciptaan
Tuhan semesta alam. Sudah sangat sempurna bagi diri kita. Semakin sempurna dilengkapi oleh makhluk yang lainnya. Apa yang kita ragukan dalam diri kita? Sehingga masih bingung mencari kebenaran atau kesejatian dalam diri kita. Bukankah ini sudah sejati? Di saat sampean menyadari bahwa hidup sampean ini sudah anugerah dari Tuhan, jiwa raga jenengan diciptakan benar-benar dari Tuhan dan semesta alam. Ya, inilah diri kita yang sejati sebagai manusia. Tinggal kita menjalankan hidup kita sebagai apa? Sebagai diri kita yang sejati ini, sebagai manusia. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Tugasnya apa? Memanusiakan manusia yang lainnya dan merahmati seluruh makhluk di alam semesta. Agar rantai kehidupan ini terus berputar. Merawat, menjaga, melestarikan alam semesta. Inilah yang diri kita yang sejati. Dari mana kita dilahirkan? Kedua orang tua kita. Banyak juga yang mencari guru sejati. Coba kita tarik nafas lagi. Keluarkan halus. Sadari lagi. Di saat kita lahir, apa yang kita bisa? Hanya menangis. Siapa yang memberitahu kita? Gula manis, garam asin, makanan, minuman, bahkan yang memberitahu kita nama-nama Tuhan, kitab. Siapa? Yang mengajarkan kita keyakinan, yang mengajarkan kita perjalanan hidup pertama kali, tanpa mahar, tanpa syarat. Kedua orang tua kita. Dasar pengetahuan kita dari mereka. Itulah guru sejati kita. Kalau guru sejati ada dalam diri kita sendiri, maka kita tidak bisa apa-apa sekarang. Karena apa? Kita lahir hanya menangis. Kita tidak tahu huruf, kita tidak tahu nama. Bahkan kita tidak punya nama. Yang ngasih nama kita aja orang tua. Mungkin yang memberi tahu nama Tuhan pertama dari orang tua.
Kenapa kita harus bingung? Tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara. Kalau toh ada, berarti dia bukan orang tua. Sebuas-buasnya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Kalau sampai ada orang tua seperti itu bukan orang. Karena sifat manusia, naluri kemanusiaan harus ada pada diri manusia. Kalau hilang, berarti dia bukan manusia, walaupun raganya manusia. Mungkin jiwanya adalah binatang. Dan bila mau menyengsarakan anaknya sendiri, mungkin lebih dari binatang. Kesadaran inilah yang akan membawa kita ketemu guru sejati, diri kita yang sejati. Dan menuntun kita bertemu dengan Gusti. Yang akhirnya wujud terrealisasi dalam tingkah laku kita, budi pekerti kita. Menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bangga dengan diri sendiri. Menghargai orang tua, menghargai keluarga, menghargai masyarakat, dan menghargai makhluk yang lainnya. Karena itu, siapapun yang mengetahui dirinya, dia mengetahui Tuhannya. Dan orang-orang yang tidak menghargai dirinya, yang bingung dengan dirinya sendiri, dia tidak mungkin bisa menghargai orang lain, apalagi mengetahui Gusti. Itu yang harus kita pahami. Di saat kita sadar tentang hidup kita, di situ kita harusnya sadar diri. Agar kita tahu diri, mawas diri, dan mengenali tentang jati diri kita yang sejati. Di situ kita akan ketemu dengan Gusti kita yang sebenarnya. Di saat kita sudah bisa merealisasikan dengan tingkah laku, budi pekerti, rasa saling asah asih asuh, menghargai satu dengan yang lainnya. Satu kali tarikan nafas, halus, keluar masuk. Di situ sampan akan menemukan diri sampan sejati, guru sejati, sehingga bisa manunggaling kaulo Gusti. Semoga bermanfaat. Kembalilah kesadaran dirimu. Banggalah menjadi dirimu sendiri. Gunakan akal pikirmu. Hargai semua yang ada di sekelilingmu tanpa pembatas. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi.